الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله. Ini namanya surah Muhammad, jumlah ayatnya 38. Jumlah halamannya 1, 2, 3, 4. Betul tak? Jumlah halamannya 4 halaman, betul tak? Surah Muhammad ini Ibu, ya, kalau kita lihat nama surah dalam Al-Quran, ya kan, ada nama-nama yang dicantum oleh Allah untuk memuliakan hamba-hambanya, dicantumkan dalam surah Al-Quran. Di antaranya yang paling awal ibu-ibu mendapatkan surah Ali Imran, yang kedua di surah 10 surah Yunus, yang ketiga surah 11 surah Hud, yang keempat surah ke-12 surah Yusuf, yang kelima surah ke-14 surah Ibrahim. Naik ke atas surah ke-19 Bapak Ibu dapat namanya surah Maryam. Nanti nomor 31, nomor 7 dia nomor surat 31 surah Luqman. Itu nama orang semua. Yang Nabi apa ya tuh? Yang bukan Nabi ada Ali Imran bukan Nabi, Maryam bukan Nabi, Luqman bukan Nabi, 7. Yang lainnya Hud Nabi, Yunus Nabi, Hud Nabi, Yusuf Nabi, Ibrahim Nabi. Yang tak Nabi Ali Imran, Maryam, Luqman. Ke atas ni ibu sekarang buka, yang dibuka tadi surah Muhammad. Surah Muhammad. Nanti naik ke atas lagi ibu dapat di juz 29, kan? Setelah Al-Muluk ibu dapat surah Al-Qalam, setelah Al-Qalam ibu dapat surah Al-Haqqah, setelah surah Al-Haqqah ibu dapat surah Al-Ma'arij, setelah Al-Ma'arij ibu dapat surah Nuh, kisah Nabi Nuh. Di surah Nuh ada surah Jin. Nah ibu-ibu, kalau kita menghayat ini kita bangga ya, surah Muhammad masuk, nabi-nabi lain masuk. Seandainya surah tak ada nama surah Muhammad, bisa dibayangkan banyak kita kena olok-olok oleh orang non-muslim. Nama Nabi Nuh tak masuk dalam surah. Itu. Makanya ibu-ibu, kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW, ada baiknya menambah amalan ibu, ya, menambah amalan ibu sering-sering membaca surah Muhammad. Kalau selawat udah puluh-puluh tahun dah lakukan, mulai dari janji selawat, dalail selawat 40, ya. Tapi surah Muhammad ini, apakah ibu-ibu sudah ngamalkannya tiap hari bacanya atau menghafalkannya buat sholat? Ya? Kenapa perlu menghafal surah Muhammad ini? Kenapa perlu kita mempelajari surah Muhammad? Di sini Allah menjelaskan perbedaan akibat tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Akibat baik kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dimulai dari ayat 1. Ayat 1 alladzina kafaru wasaddu an sabilillah
adalla a'malahum. Kata Allah dalam surah Muhammad ayat 1, orang-orang kafir kata Allah dan menghalangi orang yang berjihad di jalan Allah, adalla a'malahum, amal mereka ditolak, tak diakui meskipun dia buat baik. Meskipun dia berbuat baik. Ada orang-orang kafir berbuat baik, nyumbang masjid, nyumbang jalan, masih makan anak yatim piatu, tapi amal dia itu di akhirat nanti tidak dapat pahala. Di dunia dia dapat, kadang disegerakan, ditambah nikmat dia. Nah, itu perbedaan antara orang kafir dengan Nabi Muhammad dan orang yang mengikuti ajaran umat Nabi Muhammad. Nah, yang keduanya, ini paling tak 3 ayat ni ibu harus hafal ni. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu dia. Apa yang turunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad itu apa? Yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita beriman pada Nabi Muhammad, tidak cukup hanya beriman dengan cara berselawat, tapi juga di sini katakan walladzina amanu wa sholatu wa amanu bima nuzila ala Muhammad, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Bukan hanya beriman, bisa kita mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, mengajarkannya. Apa yang terjadi kalau kita mengikuti petunjuk Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Kaffara anhum sayyi'atihim, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Kita banyak salah, kita banyak dosa dengan Allah, ya. Kita banyak salah, banyak dosa dengan Nabi, ya. Kita banyak salah, banyak dosa dengan mak bapak kita, banyak salah kita. Tapi kalau kita beriman, beramal saleh dan beriman pada apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad, Allah hapuskan semua dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki kehidupan kita, ya. InsyaAllah, ya. Kehidupan kita dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya. Tak pernah kekurangan hidup kita ini. Ada ya pertolongan Allah. Dan ibu-ibu, saya melihat orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, mengikuti Al-Quran ini, saya melihat tak pernah ada kesusahan, terus aktif pengajian. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, inilah ayat 3-nya Allah katakan. Coba baca ayat 3-nya sama-sama. Zalika bi annahu allazina kafaru taba'ul batila annallazina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ya, dan kata Allah, yang demikian itu kenapa orang kafir itu tertolak amalnya, kenapa tak diakui, tak dapat pahala di akhirat? Karena mereka dari annallazina kafaru taba'ul batil, karena mereka, kata Allah, mengikuti kebatilan, mengikuti ajaran-ajaran yang batil, mengikuti hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang beriman, walladzina amanu, dzalika bi annal ladzina kafaru tabul batil wa annal ladzina amanu tabul haqqa min rabbihim. Orang beriman itu mengikuti. Ya, Allah perintahkan sembahyang, kita sembahyang. Allah perintahkan kita menutup aurat, kita tutup aurat. Nah, ini dia. Ya.
kita mendapatkan pahala dunia akhirat. Allah perintahkan kita bersyahadat, kita baca syahadat. Allah perintahkan kita berinfak, berzakat, sedekah, kita berzakat, sedekah. Allah perintahkan kita puasa, kita puasa. Allah perintahkan haji atau umrah, kita umrah. Ini namanya jalika bi annal ladzina taqul jalika bi annal ladzina amanu taqul haqqa min rabbihim. Nah, di ujung ayat 3 ini Allah katakan kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ini kata kuncinya. Inilah Allah memberikan perumpamaan kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Allah memberikan perbedaan daripada dua golongan. Satu golongan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, satu golongan beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, akhirnya di ayat selanjutnya Allah informasikan kepada kita, ya, keutamaan kemuliaan yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan kehinaan-kehinaan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya nanti panjang sampai paling terakhir, ya. Jangan sampai kata Allah, ya, buka ayat terakhir surah Muhammad. Nanti ibu-ibu baca lagi di rumah. Yang lain-lainnya, ini mengingat waktunya ini. Buka ayat terakhir, paling terakhir apanya? Ayat terakhir itu. Antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Yang terakhir tuh. Jadi kita tuh diperintahkan oleh Allah, disuruh untuk berinfak, berzakat, bersedekah. Tapi di antara kamu kata Allah ada yang bakhil, tidak mau berinfak, bersedekah. Minkum yaqul may yaqul fa inna ma yaqulu an nafsi. Orang siapa yang bakhil, maka dia bakhil untuk diri dia sendiri. Allahul ghani, Allah itu maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kamu itu fakir. Ya? Allahul ghani wa antumul fuqara. Nah, di ujung ini yang paling penting. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu kata Allah tidak mau mengikuti, kalau kamu berpaling dari ajaran Nabi Muhammad, dari ajaran Allah, maka Allah akan ganti kamu, ya? Allah akan ganti kamu dengan kaum yang lebih baik dari kamu. Jadi janganlah sampai kita tak ikuti ajaran Allah, janganlah sampai kita tak ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nanti ada yang menggantikan kita yang lebih baik daripada kita. Allah tak pakai kamu, tak guna gak kau hidup kata Allah kalau tak mengikuti ajaran aku. Tak guna gak kau hidup kata Allah kalau tak mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Allah ganti generasi-generasi yang baru, mau hafal Quran, yang rajin menghafal hadis, yang rajin berinfak dan sedekah dan salat. Allah ganti. Nah, itu ya. Bahaya kalau kita disingkirkan oleh Allah dan dikasih oleh Allah pengganti, maka kita akan tersingkir. Yang muncul nanti adalah orang yang taat pada Allah, menjadi pemimpin, jadi pemimpin spiritual, menjadi pemimpin umat ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Nanti di lain waktu kesempatan kita lanjutkan ayat 4, ayat 5, ayat 6. Itu perbedaannya. Ikut Muhammad dapat ini, orang kafir dapat ini, ya. Ikut Muhammad dapat keberkahan, orang kafir dapat musibah. Ikut Muhammad dapat surga, orang kafir dapat neraka. Nanti di ayat berikutnya ibu akan ketemu, ya, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Ya, berikut Muhammad dapat minum air banyak, air madu, air tawar, air susu, ya kan, air sungai air tawar, sungai air susu, sungai air khamar, sungai air madu, ya. Orang kafir dapat air yang kalau dia minum itu putus semua perutnya. Jadi
Di bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal pertama, Maulud 1, Maulud 2, Maulud 3, Maulud 4, saya menganjurkan beribu baca surah Muhammad tiap hari. Baca surah Muhammad tiap hari. Selama Maulud ni baca ya surah Muhammad tiap hari. Berjanji baca gak, selawat baca gak. Tapi itu jangan tinggal. Ini yang paling utama. Tumbuh rasa. Kalau bisa lanjutkan lagi, surah yang ada nama Nabi Muhammadnya surah Al-Fat. Habis Nabi Muhammad tu ada surah Al-Fat. Inna fatahna fathamu. Terakhir surah Al-Fat menyebut Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah. Baca itu begitu dah menangis baca surah ini, ya buat surah ini nanti kita dapat sentuhannya. Jadi untuk dapatkan sentuhan dari firman Allah itu rajin-rajin kita baca. Ya Bu Umar, Pak Umar, Bu Ina, kenapa kita bisa nangis? Kita sering-sering baca surah itu, sering-sering kita minta Allah sentuhkan di hati, sentuhkan di hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dianggap oleh Allah amal saleh diridainya. Rasulullah pun mudah-mudahan meridai kita sehingga beliau menerima kita sebagai umatnya, dapat syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.